Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Siti Jamila, masih dalam pembahasan hasil asesmen ya. Kali ini kita membahas tentang hasil asesmen dari salah seorang klien ya. Beliau ini saat ini sedang memutuskan untuk menjalani peran di bidang pengembangan sumber daya. Nah, beliau membutuhkan saran, pertimbangan di bidang pengembangan sumber daya ini, apakah akan mengambil dalam pengembangan organisasi ataukah dalam pengembangan dalam personal development, ya, teman-teman. Pengembangan diri. Nah, kita lihat ya, ini bagaimana profil peta bakatnya pertama. Nah, dari profil peta bakat yang muncul dari klien ini, itu yang dominan adalah wilayah thinking talents dan relating talents, sehingga muncul profil people expert. Gambaran people expert itu seperti apa sih gitu? Nah, gambarannya itu pribadi yang cerdas, senang mempelajari dan berhubungan dengan orang lain karena di wilayah relating tadi ya. Kemudian sangat mampu dalam memberikan manfaat pada orang lain dengan ilmu yang dimiliki. Kemudian membutuhkan waktu untuk membangun trust. Jadi dia memang butuh ahli dulu gitu, bisa, mumpuni gitu. Baru kemudian nanti dari keahliannya itu kemudian orang mulai percaya gitu. Ada trust yang muncul. Dan selanjutnya mulai mencari cara bagaimana keahlian yang dimiliki ini kemudian memberikan pengaruh pada orang lain. Dan bagaimana cara agar keahlian yang dimiliki ini bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, ini yang paling penting karena kita percaya dan yakin betul bahwa sebaik-baik orang itu adalah orang yang memberikan manfaat pada orang lain. Orang yang bisa bermanfaat tidak hanya dirinya, tapi juga orang lain. Itu ya, teman-teman. Dan misi dari talent mapping itu juga yaitu tadi agar kita bisa tidak hanya bermanfaat bagi diri kita tapi juga orang lain gitu. Bisa memberikan hal-hal yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita gitu. Nah, bagaimana deskripsi kaitan profil bakat dengan potensi kekuatan? Kita lihat ya, seseorang dengan bakat tertentu itu akan memunculkan dorongan aktivitas tertentu. Nah, dengan dominasi bakat yang dimiliki oleh beliau ini itu ada di relating talents yang dominan, itu akan memunculkan dorongan untuk selalu terhubung dan berinteraksi dengan orang lain. Nah, dengan motif ingin membantu dan peduli, inilah yang kemudian yang paling menonjol dalam potensi kekuatan yang dimiliki oleh klien ini ya, beliau ini. Itu ya, teman-teman. Nah, kemudian dengan potensi kekuatan communicating, karena ternyata bakat nomor 1 ya, bakat dominan itu adalah communicating. Nah, ada kemudian dengan potensi kekuatan communicating, kita tadi lihat di bagian potensi kekuatan ya, itu ada caring, kemudian coaching, ada counseling, ada guiding, kemudian potensi aktivitas yang lebih banyak mendukung pada aktivitas sebagai coach ya, sebagai personal development. Nanti ya itu nanti akan mengarahkan pada rekomendasi ya teman-teman. Nah, kemudian potensi kekuatan ideating ini akan membantu dalam hal ide-ide pengembangan, terutama dengan didukung oleh bakat intellection ya teman-teman, karena ternyata punya bakat pendukung intellection juga. Kemudian memberikan panduan, refleksi dan nilai-nilai hidup. Ini yang kita lihat. Nah, maka muncul rekomendasi dari saya ya, itu adalah self development, personal development. Nah, pengembangan SDM ini dia bisa
menjalani peran, beliau ini bisa menjalani peran sebagai coach atau trainer. Karena juga ada bakat pendukung individualization. Nah, bisa dengan demikian itu bisa mengoptimalkan potensi kekuatan. Karena kita lihat juga ternyata ada writing ya teman-teman. Ini kemampuan menulis ini juga sangat dibutuhkan ya, sangat membantu, mendukung, mensupport dalam hal pengembangan SDM. Dan ini juga dalam hal tulisan ini bisa mempengaruhi orang lain ya, begitu juga. Nah, di bakat-bakat pendukungnya ya. Oke, baik. Lanjut ya, tadi sepertinya error. Baik, teman-teman. Nah, itu rekomendasi yang bisa saya sampaikan ya, terkait dengan peta profil peta bakat dari klien ini ya. Beliau ini akhirnya memutuskan ya untuk concern di bidang pengembangan sumber daya, dan rekomendasi saya itu memang di pengembangan sumber personal development ya. Itu. Baik, terima kasih. Sekian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada hal-hal yang perlu didiskusikan, tentu saya secara pribadi sangat senang sekali dan mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Anda bisa menuliskan di kolom komentar jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.